Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari channel Razakar dan meneruskan lagi tentang konsep keuangan syariah. Dan di episode kali ini kita akan membahas perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Nah, jadi teman-teman, mungkin kita banyak banget nih yang berpikir bahwa emang bank syariah itu beneran syariah atau gimana sih? Terus apa sih bedanya sama bank konvensional? Ada beberapa yang bilang, cuman beda di branding doang apa segala macam, dan pada kenyataannya beda teman-teman. Jadi kalau misalnya bank syariah itu kita ini hanya berinvestasi pada usaha-usaha yang halal. Sebagai contoh ya banyak nih. Nah, usaha halal itu apa aja ya? Kriterianya adalah yang pertama, usahanya ini tidak menjual atau menyewakan hal-hal yang substansinya haram, seperti contohnya khamar atau minuman keras atau minuman beralkohol, itu nggak boleh. Terus juga yang kedua, komposisi antara permodalan dan hutangnya itu harus lebih besar permodalannya, dan hutang itu maksimal cuma 30% dari keseluruhan modal yang diputar di dalam usaha. Jadi itu beberapa syarat investasi yang bisa dibilang halal atau bersifat syariah kayak gitu. Dan jadi bedanya bank syariah dan bank konvensional itu, kalau yang syariah hanya berinvestasi pada usaha yang halal, kalau konvensional ini tidak dipandang dari segi itunya. Lalu perbedaannya lagi ada berdasarkan sistem bagi hasil uh, dengan menggunakan margin keuntungan dan fee. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di episode berikutnya mengenai sistem bagi hasil, keuntungan dan fee ini tuh ngambilnya kayak gimana. Sedangkan kalau di bank konvensional itu menggunakan sistem bunga atau dalam bahasa Islamnya itu riba. Nah, tapi teman-teman, ini untuk bahasa riba ini sendiri, itu sebenarnya definisinya banyak banget dan ada beberapa ulama juga yang berbeda pendapat mengenai ini. Tapi in certain way, contoh kayak kita inflasi. Jadi konsep time value of money kan berdasarkan inflasi. Inflasi ini bukanlah riba. Kenapa? Karena kejadian natural kenaikan harga bahan pokok dan harga lain-lainnya itu terjadi setiap tahun, dan itu merupakan hal yang di-trigger karena adanya ekonomi yang berputar di seluruh dunia. Jadi hal tersebut tidak bisa dihindari, dan itu menurut beberapa pendapat itu bukanlah riba. Jadi inflasi itu bukan riba, dan konsep time value of money bahwa nilai mata uang nantinya akan terus tergerus karena nilai bahan-bahan pokok atau bahan-bahan akan naik terus harganya, itu bukan merupakan bagian dari riba kayak gitu teman-teman. Nah, terus next, bedanya apa lagi sih antara bank syariah dan bank konvensional? Itu ada besaran bagi hasil berubah-ubah sesuai kinerja usaha. Sedangkan kalau bank konvensional itu besaran bunganya tetap. Contoh maksudnya di sini fixed rate dan float rate. Nah, bedanya gini teman-teman. Kalau fixed rate dan float rate di bank konvensional itu dia menggunakan rate acuannya yang pertama adalah inflasi dan plus ditambahkan dari pokoknya. Misalnya katakanlah hutang 12 juta lalu dibayar setahun 12 bulan, berarti sebulan bayar sejuta. Nah, nanti dia ada tambahan dari bunganya itu katakanlah 5%. Jadi 5% dari 12 juta itu 600.000. Jadi total bayarnya 12.600.000. Jadi per bulannya itu bayarnya bukan 1 juta persis, tapi lebih ke 1.050.000 kayak gitu. Nah, sedangkan kalau dalam bank syariah yang tadi besaran hasilnya berubah-ubah sesuai kinerja usaha, karena di sini diambilnya dari profit. Jadi bukan dari base pendapatannya, tapi dari base profitnya. Kalau misalnya dia rugi, laba ruginya dia rugi, maka ruginya ditanggung bersama. Sedangkan kalau untung, dari untung tersebut persentase pembagiannya sesuai dengan kesepakatan atau akad di awal baru dibagikan. Gitu konsepnya kalau di syariah. Lalu perbedaannya lagi ada profit and falah oriented. Jadi kalau falah oriented itu bahasanya kebahagiaan dunia dan akhirat, sejahtera lahir dan batin. Sedangkan kalau bank konvensional itu profit oriented doang. Maksudnya apa di sini? Maksudnya lebih ke kayak dari awal tuh di state gitu bahwa sekian dan itu atas kesepakatan akad bersama, sehingga pada dasarnya ini untuk atas kesepakatan antara si nasabah dan banknya. Jadi kedua belah pihak itu merasa diuntungkan gitu. Jadi bukan salah satu doang, bukan zero sum game gitu. Lalu next, bank syariah itu pola hubungan bank dan nasabahnya itu berupa kemitraan. Sedangkan kalau bank konvensional itu berupa pola hubungan bank dan nasabah atau debitur kreditur.
Nah, bedanya di mana teman-teman? Jadi kalau konsep debitur dan kreditur ini, itu menganggap bahwa, nasabah adalah sumber dana, untuk bank. Sedangkan, nasabah yang nabung ya, nasabah yang nabung, yang investasi. Sedangkan nasabah yang meminjam itu adalah, menganggap bank ini sebagai peminjam dari si orang tersebut. Intinya dari ketiga belah pihak ini, itu ada hubungan, saling hutang dan menghutangi, istilahnya kayak gitu. Sedangkan kalau pola hubungan bank dan nasabah itu tadi kemitraan. Kemitraan ini apa sih? Itu banyak banget teman-teman sebenarnya, dan makanya itu akan dibahas di episode yang terpisah. Jadi ada kayak mudharabah, musyarakah, dan lain-lainnya gitu. Jadi banyak banget jenis kemitraan ini, dari mulai penitipan benda, kerjasama investasi, lalu juga leasing, mortgage, dan lain-lain lah. Intinya banyak banget pola hubungan kemitraan dalam bank syariah tersebut. Nah, terus terakhir itu yang juga menjadi ciri khasnya. Kalau bank konvensional itu dia tidak ada pengawasnya, tidak ada pengawasan syariahnya, jadi dia langsung diregulasi oleh Bank Indonesia sebagai regulator moneter di Indonesia. Sedangkan kalau di bank syariah itu ada pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini biasanya diutus oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang menjadi perwakilan di masing-masing bank untuk menjamin kesyariahan proses operasional dari bank syariah tersebut. Jadi gitu teman-teman, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa jempol ke atasnya, subscribe-nya dan share-nya. Nama saya Raffi Ahmad Razak dari Razak. Izin untuk pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.